Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Baroya selaku pegiat pemilu di Kota Bandung ataupun Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak Suhendar selaku aktivis kepemiluan. Baik ibu-ibu yang sedari tadi sudah sangat semangat mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan Bu, saya Fajar Kurniawan, saya selaku anggota KPU Kota Bandung yang hari ini mewakili komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, sudah pada tahu ya kapan waktu pemilihan gubernur dan wakil gubernur? Kapan Bu? 27 November hari. Wih, hebat. Tepuk tangan untuk. Jadi ibu-ibu sekalian juga sudah pada tahu ya berapa jumlah calon gubernur? Belum. Oh, belum. 3. Ada yang nyebut 4, ada yang nyebut 3. Jadi yang tepatnya 3 atau 4 Bu? 4. Jadi calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat itu sebanyak 4 calon ibu-ibu sekalian. Yang nanti akan ibu-ibu pilih pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ibu-ibu sudah dicoklit? Sudah terdaftar di DPT? Alhamdulillah sudah ya, jadi nanti pada saat hari H sudah dapat memilih gubernur dan juga wakil gubernur. Tidak hanya gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Barat sejumlah 27 kabupaten kota, ada juga pemilihan bupati dan juga wali kota, yang dimana pemilihan ini sesuai amanat Undang-Undang 10 tahun 2016, di mana pemilihan itu untuk kali ini dilaksanakan secara serentak. Ibu-ibu sekalian, penyelenggaraan pilkada serentak itu di mana undang-undang di regulasinya di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 1 nomor 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan juga wali kota. Di mana hari ini atau saat ini tahapan sudah memasuki pada tahapan kampanye. Di mana nanti kampanye ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 23 November. Kemudian di tanggal 27-nya kita melaksanakan tahapan pencoblosan. Jika berdasarkan gender atau berdasarkan gen, kalau biasa kita mengistilahkan gen Z, gen Y ya, milenial. Di Kota Bandung sendiri DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Bandung itu sebanyak 1.887.881 pemilih. Kemudian kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mengedukasi dan mencerahkan dan menginformasikan tata cara, yang dimana khususnya di KPU sendiri tempat lokasi TPS itu menjadi concern untuk kami agar menjadi letak posisi TPS dan juga penataan TPS menjadi mudah atau aksesibilitasnya diberikan keluasan untuk teman-teman difabel itu sendiri. Dan nantinya yang sebelumnya di pemilu itu tidak ada kursi prioritas, nanti di pemilihan ada kursi prioritas.
paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan panjang lebarnya akan ada materi dari Pak Agus dan juga Pak Suhendar. Saya juga mau menyampaikan pantun, boleh? Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah biiznillah. Atas izin Allah saya hari ini bertemu dengan ibu-ibu yang hebat di Wiyata Guna. Alhamdulillah. Tadi saya sudah jalan-jalan sampai Kayu Ambon, Lembang. Karena ngeklik Google Map dari Cibiru ke Lembang, nggak apa-apa, dinikmati saja. Jadi saya sudah ke sana, sampai di sana sepi jalan. Pak, acaranya yang di sini. Oh ya, ayo turun deh gitu kan. Hitung-hitung jalan-jalan healing ya, tapi nggak apa-apa. Apapun yang terjadi mesti kita sikapi dengan sumringah, dengan bahagia, karena pasti segala hal yang terjadi biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para pengurus di Wiyata Lensa Difabel yang saya hormati dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati para narasumber, ini ada Kang Fajar, sekarang menjadi komisioner KPU Kabupaten Kota Bandung. Alhamdulillah saya Agus Baroya sudah pensiun, sudah 2 periode, 2013 sampai 2023 saya terakhir ketua KPU Kabupaten Bandung. Ada Kang Hendar, juga pengasuh pegiat yang saya hormati. Tentu bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu dalam rangka sharing tentang pemilihan gubernur Jawa Barat. Tadi disebutkan ayah sabar calon kahiji. Oh, eta mah nomor 4. Kahiji saha? Iya sanes. Kahiji teh tak ayo abdi ge nyontek ye. Acep ada. Sareng teh kita eta kahiji. Kaduana Kang JJ sareng Kang Ronald. Nya. Katiluna Kang Ahmad Saihu sareng Kang Ilham Habibi. Kaopatna Kang Dedi Mulyadi sareng Kang Erwin. Mangga engke dina waktosna Rabu ping 27 November 2024 urang sami-sami nyoblos sesuai dengan hati nurani urang. Nah tadi dah sebatkan ku Kang Fajar, enjing teh nuju hari pencoblosan teh urang nampi sabaraha kertas? Nampi sabaraha kertas surat suara? Dua Ibu, kahiji suara-suara kangge milih gubernur dan wakil gubernur anu 4 calon tea, kadua urang nampi serat suara kangge kabupaten kota. Nya punten aya nu ieu wargi Kota Bandung sadaya? Kota Bandung sadayanya. Kalau Kota Bandung nanti nerima 2 surat-suara. Surat suara yang pertama untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, surat suara yang kedua nanti untuk memilih wali kota dan wakil wali kota. Nah ibu-ibu bapak, ada bapak ya peserta, tapi ada bapak-bapak yang lain ya, kru, ini bapak-bapak juga nanti nggak dianggap itu ya. Kalau saya menyebutnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, suka ada bedanya enggak? Kalau orang sering mengatakan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya inginnya sering mengatakan ibu dan bapak sekalian. Kita kenapa? Karena ibumu sabaraha kali? Ayahmu sabaraha kali? 1. Upami nuju emutnya, abdi nyebut ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi penghargaan terhadap ibu-ibu. Alhamdulillah orang doakan kalau seperti ibu saya sudah almarhum ya. Semoga keluarga kita, orang tua kita khususnya yang sudah meninggal mendapatkan tempat di surganya Allah SWT. Amin.
Yang kedua suka begini saya, kalau ada orang mengatakan sepanjang pengetahuan saya, kalau saya lagi ingat saya mencoba mengatakan sependek pengetahuan saya. Jadi bisik pas saya ngomong panjang ternyata ada yang lebih tinggi ilmunya daripada kita gitu ya. Jadi kalau masih ingat ya, sependek pengetahuan saya, jadi nanti kalau misalnya saya salah dan memang pendek pengetahuan, jadi orang ngangken dan memang orang bukan yang paling hebat, tapi kalau lagi ingat ya. Baik, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini KPU Kabupaten lagi. Sudah terlanjur ngomong KPU Kabupaten 10 tahun. KPU Provinsi Jawa Barat sedang ngayakeun sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait dengan pemilihan gubernur. Agar apa? Agar tidak ada satupun warga Jawa Barat yang tidak ikut mencoblos. Kunaon kedah mencoblos? Karena mencoblos itu bentuk dari kita melaksanakan demokrasi orang. Upami terlepat ya itu. Kenapa disebut demokrasi? Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Orang sebagai rakyat berarti anu gaduh daulat. Maka kalau bukan kita yang mencoblos siapa lagi? Kalau bukan hari Rabu tanggal 27 kapan? Kapan lagi? Jadi warga Jawa Barat yang harus mensukseskan Pilkada Jawa Barat. Sekali lagi, kalau bukan kita, kalau bukan hari tanggal 27 November, ya kapan lagi maksudnya ya 5 tahun deh gitu. Duka iraha, duka nempo, duka hente gitu nya. Jadi yang sekarang Ibu Bapak sekalian, jadi memilih itu bentuk dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, sebagai rakyat. Karena apa? Karena kita tidak mau gubernur teh dipilih ku seseorang, ditunjuk ku seorang tekenging. Kalau gubernur itu ditunjuk oleh seseorang, misalnya karena kayanya, karena kuatnya, karena ilmunya nggak bisa. Jadi gubernur harus dipilih oleh orang yang memiliki kedaulatan. Siapa yang memiliki kedaulatan? Rakyat. Kita bagian dari rakyat. Kalau bukan kita, kalau bukan 27 November, hayang. Nah, eta kahiji. Jadi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saleresna teh, sosialisasi ini bukan hanya untuk ibu-ibu yang hari ini hadir. Ya, KPU Provinsi Jawa Barat merasa perlu sekali bicara dengan sekian banyak masyarakat. Tetapi karena keterbatasan, maka ibu-ibu yang hadir ini juga dianggap sebagai tokoh. Kangge naon? Kangge menyebarluaskan semampu orang, tingawitan keluarga orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu dari mulut ke mulut biasa. Itu sudah bentuk dari ikhtiar orang. Untuk apa? Sangkan partisipasi pemilih itu bisa tinggi. Ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sekali deui, karena pemilihan gubernur itu tentu saja menghasilkan atau menggunakan biaya yang besar. Biaya di mana, Bu? Ti rahaya, di mana antawisna? Ti pajak urang. Jadi sekali deui pilgub teh bukan hajatnya KPU hungkul. Pilgub teh bukan hajatnya Bawaslu hungkul. Tapi saleresna lan sajatina pilgub itu saha anu gaduh hajat? Rahayat. Yang punya hajat atau disebut sohibul hajat dari pilgub ini sebetulnya adalah rakyat. Kenapa? Pilgub menggunakan uang dari mana? Rakyat. Yang memilih siapa? Yang dipilih siapa? Rakyat, walaupun melalui partai politik. Yang jadi KPU Bawaslu saha? Rakyat juga. Nah, ini pentingnya disampaikan kepada ibu, kepada masyarakat sekalian. Jadi sekali deh ieu teh hajat urang. Jadi untuk memastikan pemilihan gubernur ini berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita harus memastikan pemilihan gubernur ini sukses. Sepakat Ibu kudu sukses? Nah, aya opat paling tidak yang disebut sukses teh. Kahiji, yang disebut sukses pilgub ini harus nanti terpilih siapapun itu menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kalau kami dulu, saya Kang Fajar karena sebagai penyelenggara tidak boleh berpihak. Siapapun
yang jadi itu istilah orang sebagai muslimah tos aya meureun catatanna di lauh mahfuz. Jadi tekenging gara-gara beda pilihan orang silih musuhan. Nya anu musuhan siapa? Saha anu jadi gubernur? Saha ulah kitu rugi atuh nya. Jadi sekali deui Ibu orang pastikan sukses yang pertama dari pilgub ini adalah harus terpilih gubernur dan wakil gubernur. Saha wae terserah kumaha Allah, tapi syariatna ku pilihan rakyat. Sepakat Bu? Nah, oleh sebab itulah saya titip, mari kita berbondong-bondong, beramai-ramai, ajak diri dan keluarga teman saudara untuk datang ke TPS. Tapi kalau ibu-ibu boleh mengajak, boleh karena ibu warga masyarakat, boleh mengajak, hayu kapilihan abdi, mangga tekengi, salah. Tapi anu penting ulah dugi ka bantrok, ulah dugi ka pasea. Leres Ibu? Jadi orang pastikan kahiji sukses pilgub nyaeta terpilihna gubernur wakil gubernur. Kedua, sukses kedua nyaeta terpilih gubernur sekaligus dengan partisipasi pemilih yang tinggi. Naon hartosna partisipasi pemilih teh? Anu disebut partisipasi pemilih itu adalah kalau untuk pencoblosan jumlah pemilih yang hadir di ke TPS dibandingkan dengan jumlah DPT-na. Abdi aya wiat ti Kang Hedi selaku komisioner KPU Provinsi bahwa target partisipasi pemilih dina pilgub ayeuna teh 74% insyaallah. Kalau bisa mah langkung, kalau bisa. Artosna naon? Paling tidak ada 70% pemilih yang bisa hadir. Kalau bisa lebih baik. Ini di samping sebagai narasumber yang ketiga tentunya, karena kalau dalam batang tubuh dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ada pembukaan, batang tubuh, dan yang terakhir penutup ya. Kan kalau lebih dari itu berarti kita merubah konstitusi. Ya. Nah, apa yang disampaikan tadi pembukaan oleh Pak Fajar Ardian sudah, kemudian oleh batang tubuhnya sudah sama Pak Agus, udah, kemudian saya tinggal penutup aja. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya sampaikan, mungkin tadi udah disampaikan juga ya. Apakah tahu nggak Bapak Ibu kapan, ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu kapan pelaksanaan pemilu di pilkada di Jawa Barat? Tanggal berapa? Jumlah calon gubernur ada berapa? 4. Berarti selesai kan? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ya kita hitung-hitung temukan aja karena semua yang ada di sini ada yang pernah tinggal dan hampir semuanya pernah tinggal di Wiataguna ya. Pernah ya. Sekarang kalau tidak salah ini tidak hanya Kota Bandung aja yang saya tahu. Kalau tadi Pak Agus bilang ada Kota Bandung, tapi kebetulan saya tahu nih ada yang dari Cimahi ya. Ada? Oke, kemudian ada yang dari Bandung Barat ada? Nah, Kabupaten Bandung ada? Kota Bandung ada? Oke, berarti kan ini paling banyak Bandung Raya mendominasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa yang disampaikan oleh kedua pemateri tadi sudah cukup gamblang dan jelas ya, bahwa kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 November 2024 hari Rabu. Nah, kemudian tadi udah dikatakan bahwa ada 4 calon dan silahkan dipilih ke-4 calon itu berdasarkan hati nurani dan keyakinan teman-teman. Saya pikir dan saya yakin di sini bahwa teman-teman sudah punya pilihan ya, cuman tidak usah diucapkan. Pasti Teh Ija udah punya pilihan ya. Kemudian Teh Ei sudah punya pilihan dan itu silahkan diyakini sesuai dengan hati nurani masing-masing. Cuma dalam pelaksanaan nanti bagi teman-teman disabilitas khususnya, halo, oke. Dan khususnya bagi teman-teman disabilitas netra itu ada 2 opsi.
menggunakan pendamping yang tentunya sudah ditunjuk dan disahkan serta disumpah oleh pihak penyelenggara dan tentunya berdasarkan keyakinan teman-teman, atau menggunakan alat bantu yang namanya template braille. Insya Allah itu KPU saya dapat kabar bahwa mereka akan menyediakan alat bantu yang khusus bagi teman-teman disabilitas netra. Ini kenapa dilakukan? Karena salah satu asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah ini kenapa ada template braille? Karena ada yang sifatnya rahasia. Yang namanya rahasia itu kan tidak boleh diketahui oleh yang lain. Bahkan kalau saking rahasianya, suami pun tak boleh tahu pilihan istrinya. Anak pun tak boleh tahu pilihan istrinya. Supaya menjaga kerahasiaan teman-teman, sehingga KPU Jawa Barat itu insya Allah akan menyediakan template braille. Yang mudah-mudahan itu menjadi salah satu penunjang bagi kemandirian teman-teman di bidang politik. Sehingga teman-teman benar-benar tidak ada ketergantungan terhadap orang lain dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti. Apa yang disampaikan oleh Kang Agus dan Kang Fajar tadi bahwa kita akan ada 2 surat suara nanti itu ya. Ada yang pertama yang gubernur dan wakil gubernur, kemudian wali kota dan wakil wali kota. Bagi yang tinggal di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat istilahnya bupati dan wakil bupati. Itu silakan dipilih. Yang itu untuk pilihannya tidak harus saya kasih tahu, teman-teman udah lebih paham lah. Dan saya akan lebih suka untuk berdiskusi dengan teman-teman supaya yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Hanya sekedar pemantik dan penghantar saja supaya nanti teman-teman lebih penasaran gitu loh. Apa yang akan dilaksanakan nanti, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan Pilbub dan Pilwalkot nanti. Itu aja mungkin sebagai, karena saya bilang tadi dalam undang-undang itu ada pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Kebetulan saya penutup, jadi tidak terlalu banyak. Kalau misalnya tadi Kang Freddy itu 7 menit karena pembukaan, kemudian Kang Agus itu sekitar 15 menit karena batang tubuh itu kan panjang. Saya penutup cuma 2 menit cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi aja ya. Kita coba akan lebih banyak berdiskusi supaya teman-teman penasaran akan keberadaan Pilbub dan Pilwalkot nanti. Terima kasih. Sukseskan pemilu dengan cara salah satunya kita datang ke TPS hari Rabu tanggal 27 November 2024 dengan kesiapan mental kita untuk berbeda pilihan. Jadi sekali lagi kita memilih, silahkan pilihan disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing dan jangan jadikan Pilgub ini sebagai ajang untuk perpecahan, tapi justru ajang untuk kita membangun demokrasi yang sehat. Untuk masyarakat Jawa Barat khususnya, di mana untuk bersama-sama kita sukseskan pilkada serentak ini dan mudah-mudahan partisipasinya akan sesuai dengan target yang memang. Pemilu ini adalah pesta bagi masyarakat tanpa terkecuali, bagi teman-teman disabilitas yang gunakan hak pilih sesuai pilihan dan hati nurani masing-masing. Setiap orang saya pikir sudah tahu diharapkan calon gubernur, calon wali kota, dan calon bupati, tinggal bagaimana mereka menyalurkan aspirasinya dan menggunakan hak pilihnya sesuai keyakinannya masing-masing.